Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fihi wa yuhibbu rabbana wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Ikhwan fillah wa akhwati-fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini kita kembali dapat melanjutkan kajian rukun kita selepas salat maghrib, yaitu membahas kitab Bulughul Maram yang disusun dengan mengumpulkan hadis-hadis disusun oleh ulama besar kita, yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Dan pada kesempatan kali ini kita masih membahas masalah sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sifat sholat atau tata cara sholat. Dan kita telah sampai pada hadis yang ke-26 dalam bab ini, atau hadis nomor 292 yang berdasarkan kitab rujukan yang kami pakai. Kita akan melihat masih seputar bacaan surat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kemarin kita lihat di beberapa sholat tertentu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu membaca surat tertentu. Nah, sekarang bahasannya adalah mengenai beliau kalau menemukan ayat rahmat, maka beliau meminta rahmat dari Allah. Dan kalau bertemu dengan ayat azab, siksa, maka beliau meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksa tersebut. Yaitu hadisnya dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Shalaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fama marrat bihi ayatu rahmatin illa waqafa 'indaha yas'al. Tidaklah beliau melewati atau tidaklah ayat rahmat itu dilewati, melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berhenti kemudian meminta rahmat ketika itu pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga wala ayatun azabin wala ayatu azabin illa ta'awadza minha. Tidaklah juga dilewati ayat yang membicarakan tentang azab, tentang siksa, melainkan ketika itu beliau meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksa tersebut. Akhrajahul khamsah. Hadis ini diriwayatkan oleh yang 5, yaitu 4 penulis kitab sunan ditambah dengan Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, An-Nasai, Abu Daud dan Tirmizi, ditambah dengan disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad, dan dikatakan oleh Ibnu Hajar wa hassanahu Tirmizi, Imam Tirmizi menhasankan hadis ini. Baik, kita lihat beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis Hudzaifah di sini. Dan yang dimaksudkan terlebih dahulu perlu dipahami bahwasanya Hudzaifah mengatakan sholaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya adalah sholat malam. Ya, beliau melaksanakan sholat malam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bergantian para sahabat Nabi SAW, yaitu ada Hudzaifah, kemudian ada Ibnu Abbas, ada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum. Mereka itu bergantian melaksanakan sholat malam bersama Nabi SAW di malam yang berbeda. Contoh misalnya ayat rahmat. Misalnya di sini dicontohkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, seperti misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula.
Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka balasan surga Firdaus. Itulah tempat kembali mereka. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Mereka nanti akan kekal di dalamnya dan tidak lagi ingin keluar dari tempat tersebut. Maka ketika itu bisa seorang itu berdoa, Allahumma nas'aluka min fadlika. Ya Allah, kami meminta karunia kepadamu. Allahumma ja'alni minhum. Ya Allah, jadikan aku bagian dari mereka masuk ke dalam surga tersebut. Atau doa semacam itu. Ya, atau mungkin gampangnya yang kita minta, Allahumma inni nas'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku meminta kepadamu surga tersebut. Ini ketika disebutkan ayat yang membicarakan tentang surga, maka kita diajarkan, karena di situ kita dituntut agar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala rahmat besar tersebut. Maka ketika melewati ayat yang membicarakan tentang surga, boleh berhenti di situ kemudian meminta pada Allah Subhanahu wa taala surga tadi. Namun dengan catatan penting yang perlu diperhatikan di sini, doa tadi ya ini diucapkan bisa dengan bahasa sendiri, namun dengan bahasa Arab. Ya, dengan bahasa Arab. Karena ini kondisinya ada dalam sholat. Perlu diketahui bahwasanya dalam mazhab Syafi'i itu membagi doa menjadi 3 macam doa yang ada di dalam sholat. Ya, dalam mazhab Syafi'i doa itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama doa ma'thur. Artinya memiliki dalil dari Al-Quran dan hadis. Memiliki dalil dari Al-Quran dan hadis. Contohnya misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada disebutkan dalam ayat Al-Quran. Dan boleh doa seperti ini kita baca di dalam sholat, meskipun ketika sujud yang di situ dilarang baca ayat Al-Quran. Tapi kan maksud kita adalah bukan tilawah, namun maksudnya adalah membaca doa. Jadi kembali kepada niatan. Doa jenis kedua, doa ghairu ma'thur, atau yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran ataupun hadis, namun masih dengan bahasa Arab. Nah, untuk doa pertama di sini beri catatan, doa pertama dan kedua boleh dibaca di dalam sholat. Ya, doa yang pertama dan kedua yang ma'thur ada dalil dari Al-Quran ataupun hadis. Begitu juga doa yang ghairu ma'thur yang tidak ada dalilnya namun masih memakai bahasa Arab, itu boleh dibaca di dalam sholat ketika sujud atau ketika tasyahud akhir sebelum salam. Nah, kemudian ada doa yang jenis ketiga, doa dengan bahasa selain Arab. Doa dengan bahasa selain Arab, artinya kan dibuat sendiri. Ya jelas kan tidak pakai dalil. Artinya dia buat sendiri kan, ya Allah berikanlah aku keturunan, ya Allah berikanlah aku anak perempuan, ya Allah bebaskan aku dari utang. Pakai bahasa sendiri. Maka menurut mazhab Syafi'i mereka sepakat doa ini tidak boleh ada di dalam sholat. Doa jenis ketiga ini tidak boleh ada di dalam sholat. Kalau dibaca sholatnya tidak sah. Dan mereka tegaskan, ya, kalau dibaca batalat sholatuhu, sholatnya tidak sah.
Jadi berarti apa? Baiknya pakai yang maksur, itu yang paling aman. Artinya ada doa-doa yang begitu banyak dari Al-Quran, dari hadis itu dihafalkan. Baca doa seperti itu, dan lafaz-lafaz yang ada itu singkat dan mencakup berbagai macam hal. Itu yang kita panjatkan. Jangan gunakan doa selain bahasa Arab. Konsekuensinya apa tadi? Sholatnya bermasalah. Ya, ulama Syafi'i sepakat untuk yang ketiga tadi, sholatnya tidak sah. Walaupun di sini menurut mazhab yang lainnya masih diterima. Namun amannya seperti itu. Jadi kalau kita kembali di sini, kalau bertemu dengan ayat-ayat rahmat, bertemu dengan ayat-ayat yang membicarakan tentang azab atau siksa di neraka, siksa-siksa atau hukuman yang pedih misalnya, maka kita dianjurkan tadi berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, meminta rahmatnya, meminta surganya, dilindungi dari siksanya. Namun syaratnya tadi, ya, kalau tidak dengan doa yang maksur, maka doa yang ghairu ma'sur. Ya, kalau tidak ada doa yang dari Al-Quran atau hadis, ya beriman dengan doa yang ghairu ma'sur, yang tidak ada dalilnya namun dengan bahasa Arab. Misalnya ada ini dari Al-Quran juga. Ketika bertemu dengan ayat rahmat tadi, Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Ya Allah, ya Rabbku, ampunilah aku, rahmatilah aku, dan Engkaulah sebaik-baik yang memberikan rahmat. Ini yang disebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 118. Ketika ketemu dengan ayat rahmat, membaca Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Bisa ayat itu disebutkan, artinya sudah ada ma'sur dari ayat Al-Quran, atau kita dapatnya juga dari hadis-hadis yang ada. Kalau ingin mengetahui tentang doa-doa yang berdasarkan dari Al-Quran dan hadis, bisa dilihat buku kumpulan doa karya Syekh Sa'id bin Waf Al-Qahtani. Beliau punya buku kumpulan doa yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, semuanya beliau bahas di situ. Jadi ada Al-Quran beliau tersebutkan terlebih dahulu, ya, dan setelah itu ada doa-doa saking atau yang berasal dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita bisa ambil beberapa faedah. Yang pertama, Hudzaifah di sini melakukan sholat bersama Nabi SAW, sholat sunnah di malam hari di rumah Nabi SAW. Maka di sini menunjukkan bolehnya melakukan jamaah sholat sunnah di rumah. Ya, bolehnya melaksanakan sholat sunnah secara berjamaah di rumah. Namun apakah di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini mengajukan pertanyaan, apakah orang ketika kumpul-kumpul di rumah sahabatnya atau di rumah seorang kiai misalnya, kemudian harus ketika itu melaksanakan sholat malam secara berjamaah, ataukah cuma kadang-kadang saja? Maka kata Syekh, pilihannya adalah yang kedua, yaitu cuma kadang-kadang. Bukan dijadikan rotibah, bukan dijadikan rutinitas. Oh, setiap kumpul-kumpul lakukan sholat malam secara berjamaah. Tidak. Namun kata beliau, ahyanan, kadang-kadang. Kemudian faedah yang kedua, ketika melewati ayat rahmat, disunahkan untuk meminta rahmat. Juga ketika melewati ayat azab atau siksa, disunahkan meminta perlindungan dari
azab atau siksa. Namun beri catatan di sini bahwasanya berdoa kita berhenti kemudian berdoa meminta rahmat atau berdoa meminta perlindungan dari azab. Ini kesimpulan dari pendapat dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ini ada pada sholat sunnah, bukan sholat wajib. Karena apa yang dilakukan oleh Hudzaifah dengan Nabi SAW itu pada sholat sunnah malam, pada sholat malam. Walaupun memang kita punya kaidah segala sesuatu yang ada dalam sholat sunnah itu bisa diterapkan dalam sholat wajib. Namun kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang sholat wajib, berarti seperti tadi itu tidak pernah diterangkan dalam berbagai macam riwayat. Padahal para sahabat itu melaksanakan sholat bersama Nabi SAW. Ketika mereka melaksanakan sholat maghrib atau sholat isya atau sholat subuh, tidak pernah ketika mereka berhenti pada ayat rahmat kemudian ketika Nabi SAW berhenti pada ayat rahmat kemudian mereka berdoa. Tidak ada disebutkan dalam satu riwayat pun. Cuma ada dalam sholat sunnah. Jadi intinya di sini Nabi SAW tidak melakukannya dalam sholat wajib. Dan memang kalau kita dalam sholat wajib, ya boleh kita di dalam sholat sunnah kita boleh memperlama sholat. Namun kalau sholat wajib tetap memperhatikan kondisi jamaah yang ada. Sehingga ini cuma ada paling mungkin itu di sholat sunnah, bukanlah pada sholat wajib. Kemudian faedah yang ketiga, Nabi SAW biasa mengeraskan bacaan surat dalam sholat malam ketika jadi imam. Ketika beliau jadi imam ketika beliau jadi imam dalam sholat malam, beliau mengeraskan bacaannya. Termasuk juga di sini dalam doa dan ucapan tasbih dalam sholat. Karena sini kan Nabi SAW berdoa ketika dapati ayat rahmat. Hudzaifah itu dengar, berarti Hudzaifah tahu Nabi SAW itu mengeraskan doanya tadi. Berarti Hudzaifah itu tahu Nabi SAW itu mengeraskan doanya tersebut. Itu pun boleh, doanya tadi dikeraskan. Dan tidak mungkin Hudzaifah ini tahu kecuali itu dikeraskan. Namun tentu saja yang namanya dikeraskan tadi tidak seru sekali, tidak keras sekali, dengan suara yang wajar. Nah, kemudian kita lihat lagi hadis yang berikutnya. Hadis nomor 27 atau 293 dari kitab Bulughul Maram, yaitu tentang larangan membaca ayat Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Hadis ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda, "Ala wa inni nuhitu an aqra al-Qur'an raki'an aw sajidan." Sesungguhnya aku melarang Al-Quran itu dibaca ketika ruku atau ketika sujud. Fa'amar ruku' fa'azimu fihi rabb. Ketika ruku' maka agungkanlah Allah Subhanahu wa ta'ala di dalamnya.
Wa amma sujud fastahidu fid du'a faqaminun ayyustajaba lakum. Dan ketika sujud maka sungguhlah di dalam doa. Dan yakinlah bahwasanya doa kalian itu akan diijabahi, akan dikabulkan ketika sujud. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka faedah yang bisa kita ambil yang pertama, bahwasanya Nabi SAW bisa menetapkan hukum. Nabi SAW itu bisa menetapkan hukum, meskipun hukum tadi tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Karena dalam hadis ini dikatakan ala wa inna nuhitu, sesungguhnya aku melarang. Jadi Rasulullah SAW yang melarang. Bila tidak katakan Al-Quran juga melarangnya, namun Nabi SAW langsung melarang. Jadi tidak boleh ada yang berdalil atau beralasan ini hadis mengatakan demikian, wah namun di Al-Quran kok tidak ada, maka hadis itu ditolak. Ini pemahaman keliru. Kita kalau berdalil, kalau mau beragama, mau menjalankan prinsip dalam beragama, maka dalil hadis itu sudah disebutkan, maka itu sudah langsung kita terima. Tidak perlu kita tanyakan Al-Quran itu ada ataukah tidak. Karena beberapa hukum rinci itu tidak disebutkan dalam Al-Quran, yang ada itu dalam hadis. Kita tahu tata cara kita sholat, kita tahu bagaimana kita duduk tasyahud awal, kita tahu bagaimana kita duduk tasyahud akhir, kita tahu bagaimana bacaan rukuk, bacaan sujud, bacaan ketika duduk antara dua sujud. Semuanya itu disebutkan dalam hadis. Tidak ada satupun yang disebutkan dalam Al-Quran secara rinci seperti itu. Kemudian faedah yang kedua, ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, jika ada orang yang membaca Al-Quran ketika rukuk atau sujud, sholatnya itu batal. Ketika ada yang membaca Al-Quran saat rukuk atau sujud, sholatnya batal. Misalnya ketika rukuk dia baca Qul huwallahu ahad, ya. Atau ketika sujud dia baca ya, ayat kursi misalnya, sholatnya batal. Namun ada ulama lainnya yang berpendapat yang berbeda. Namun ini adalah diantara alasan yang kuat. Dan ini diantara alasan yang kuat, tidak boleh, dan ini sekaligus menunjukkan sholat yang itu batal bagi orang yang membaca Al-Quran ketika ruku atau sujud. Kemudian faedah yang ketiga, saat ruku diperintahkan mengagungkan Allah. Saat ruku diperintahkan untuk mengagungkan Allah. Yaitu ketika ruku kita diperintahkan membaca salah satu bacaan ketika ruku, Subhana rabbiyal azim. Ya, Subhana rabbiyal azim. Itu tadi yang dimaksudkan dengan fa'azim rabb, maka agungkanlah Allah. Yaitu ketika ruku kita membaca Subhana rabbiyal azim. Kemudian faedah yang keempat,
Ketika sujud, kita disunahkan untuk berdoa. Ketika sujud, kita disunahkan untuk berdoa. Bahkan saat itu adalah waktu mustajabnya doa. Bahkan saat itu adalah waktu mustajabnya doa. Karena tadi dalam hadis disebutkan, wa amma sujud fastaidu fit du'a. Adapun ketika sujud sungguh-sungguhlah, lebih seriuslah dalam meminta doa. Faqaminun ayyustajaba lakum. Karena doa ketika itu lebih mudah dikabulkan. Kemudian faedah yang kelima, masih dibolehkan membaca doa dari ayat Al-Quran saat sujud. Masih dibolehkan membaca doa dari ayat Al-Quran ketika sujud. Karena yang dibaca niatannya doa, bukan niatannya tilawah. Karena yang dibaca itu niatannya doa, bukan niatannya tilawah. Jadi semuanya kembali pada niat. Misalnya nanti kalau dia dalam sujud itu membaca Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Kalau dia maksudkan, oh saya mau baca ketika sujud ini surat Ali Imran ayat 147 ini. Niatannya itu tilawah. Berarti suratnya batal. Dan kalau niatannya isinya kan doa di sini, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami. Atau dia baca doa yang lain, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, ya berikanlah karunia kepada kami kebaikan dunia. Niatannya adalah doa. Maka di sini tidak termasuk yang dilarang. Yang dilarang itu adalah tilawah ayat Al-Quran ketika sujud, bukan niatannya untuk baca doa. Jadi semuanya kembali ke masalah niat ketika itu. Nah, nanti berikutnya nanti setelah salat, insyaallah kita akan lanjutkan hadis yang berikutnya lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Baik ikhwan fillah wa khatifillah rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali melanjutkan bahasan kita dari kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Saat ini kita akan melanjutkan hadis ke-28 atau 294 dari kitab Bulughul Maram. Itu kita akan melihat, kalau tadi menyangkut bacaan-bacaan surat yang Nabi SAW itu baca. Sekarang kita masuk ke pembahasan doa ketika rukuk dan sujud. Jadi sudah beralih sekarang pada rukuk. Yaitu ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya, ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha di mana ia mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi. Rasulullah SAW itu mengucapkan atau membaca ketika rukuk dan sujudnya, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan
subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Jadi antara subhanaka Allahumma, setelah itu ada rabbana, baru wa bihamdika. Jadi baca lengkapnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Jadi faedah yang bisa kita ambil ringkas, yaitu ketika ruku dan sujud bisa membaca bacaan yang sama. Ya, bisa membaca doa yang sama, yaitu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Dan ini kembali kepada pembahasan yang telah lewat, yaitu ketika rukuk kita diperintahkan untuk mengagungkan Allah, dan ketika sujud kita diperintahkan untuk memperbanyak doa. Jadi di antara doa yang masyru' atau doa yang dituntunkan, yaitu ini ketika sujud. Bisa dibaca ketika sujud. Artinya dua doa ini, dua tempat ini, yaitu ketika rukuk dan sujud, dibolehkan atau kita diperintahkan untuk membaca doa ini. Dan ini juga aplikasi dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Pada ayat fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka fasabbih bihamdi rabbika, maka bertasbihlah, sucikanlah Allah. Fasabbih bihamdi rabbika, dengan memujinya, wastaghfir, dan minta ampunlah kepada Allah. Pada kalimat fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, ini sama maknanya dengan doa yang dibaca ketika rukuk dan sujud ini, yaitu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis ke-29 atau 295 dari kitab Bulughul Maram. Yaitu sekarang membicarakan tentang takbir. Kapan kita mengucapkan takbir di dalam sholat? Maka disebutkan di sini dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, karena Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW biasanya idza qama ila shalah, jika beliau memulai sholatnya, yukabbiru hina yakum, maka beliau bertakbir ketika beliau berdiri. Maka ketika berdiri beliau bertakbir. Artinya memulai sholat beliau mengucapkan takbiratul ihram, yaitu ucapkan Allahu Akbar. Summa yukabbiru hina yarka. Kemudian beliau bertakbir lagi ketika turun rukuk. Ucapkan Allahu Akbar. Summa yaqul sami Allahu liman hamidah hina yarfa' sulbahu minar rukuk. Kemudian Nabi SAW itu mengucapkan sami Allahu liman hamidah ketika mengangkat tulangnya atau mengangkat punggungnya berdiri tegak ketika setelah ruku, yaitu ketika i'tidal. Summa yaqul wa huwa qa'imun, lalu ketika berdiri tersebut beliau mengucapkan Rabbana walakal hamdu, yaitu ketika i'tidal. Summa yukabbiru hina yahwi sajidan, lalu beliau bertakbir lagi ketika ingin turun sujud. Summa yukabbiru hina yarfa' rasahu, lalu beliau bertakbir lagi ketika ingin bangkit dari rukuk, menegakkan kepalanya. Jadi ketika duduk antara dua sujud takbir lagi, dari sujud ke duduk antara dua sujud takbir Allahu Akbar.
Summa yukabbiru hina yasjud, lalu beliau ketika mau turun sujud lagi bertakbir. Summa yukabbiru hina yarfa, lalu menuju ke rakaat berikutnya lagi beliau bertakbir. Summa yaf'al dzalika fi shalah kulliha, beliau melakukan dalam setiap sholatnya seperti itu. Saat mau turun ruku itu bertakbir, bangkit dari ruku sami Allah liman hamidah, turun sujud bertakbir lagi, bangkit bertakbir lagi. Dilakukan dalam setiap rakaatnya seperti itu. Wa yukabbiru hina yakum minas sintaini ba'dal julus, dan beliau juga bertakbir ketika bangkit dari rakaat kedua setelah duduk. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka kita bisa simpulkan di sini maksud dari hadis ini, yaitu yang pertama, ucapan takbir ada di beberapa tempat berikut ini. Yaitu yang pertama, saat takbiratul ihram. Yang pertama saat takbiratul ihram. Kemudian yang kedua saat turun rukuk. Yang ketiga saat turun sujud. Kemudian yang keempat, saat bangkit dari sujud untuk duduk. Saat bangkit dari sujud untuk duduk. Kemudian tadi yang turun dari sujud sudah. Kemudian saat yang ke-6, ya, saat bangkit ke rakaat yang berikutnya. Saat bangkit ke rakaat berikutnya. Nah, itu sudah mencakup semua, nanti dilakukan dalam sholat seperti itu. Intinya di sini takbir itu ada, kesimpulannya ada di dua tempat. Takbir, ucapan takbir dari penjelasan tadi itu ada di dua tempat. Jadi yang tadi sampai nomor 6, ya, 6 ini kita sempitkan jadi dua tempat aja. Yaitu yang pertama ketika takbiratul ihram. Yang kedua ketika berpindah dari rukun yang satu ke rukun yang lainnya. Ya, yang pertama ketika takbiratul ihram. Yang kedua ketika berpindah rukun. Yang kedua ini dicatat disebut takbir intikal. Disebut takbir intikal. Artinya berpindah rukun. Mau rukuk itu namanya takbir intikal, Allahu Akbar. Bangkit dari rukuk sami Allah liman hamidah. Turun mau sujud ini kan berpindah rukun lagi. Sebut takbir intikal. Takbir ketika berpindah. Jadi dua tempat nih, yaitu ketika takbiratul ihram dan takbir intikal. Jadi nanti ada istilah takbiratul ihram, yaitu di awal ketika mau mulai sholat. Dan ada istilah yang kedua disebut takbiratul intikal ketika berpindah rukun. Nah, faedah yang lainnya di sini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, takbir yang ada tidak dibedakan panjang dan pendeknya.
Tidak dibedakan panjang dan pendeknya. Maksudnya setiap kali kita mau bangkit dari rakaat, ya dari sujud yang kedua ke rakaat berikutnya kan biasanya kan takbirnya lebih panjang. Allahu Akbar. Dalam hadis Abu Hurairah di sini ditunjukkan Nabi SAW cuma dikatakan bertakbir. Semua tadi ucapannya sama, yukabbiru. Seandainya ada perbedaan antara mau turun ruku dengan bangkit dari sujud tadi ke rakaat berikutnya, itu ada perbedaan, tentu nanti Abu Hurairah akan nukil, akan bawakan, oh dari sujud ke rakaat berikutnya dibuat lebih panjang. Di sini tidak disebutkan demikian. Maka yang lebih sesuai tuntunan, tidak dibedakan ucapan takbirnya tadi. Kemudian faedah yang ketiga, ketika bangkit dari rukuk, untuk imam dan yang sholat sendirian mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Ya, untuk imam, untuk imam dan orang yang sholat sendirian ucapkan Sami Allahu liman hamidah. Sedangkan untuk makmum langsung mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Ada perbedaan pendapat dalam masalah ini, namun ini yang pendapat yang lebih tepat. Jadi bagi imam, dia ucapkan Sami Allahu liman hamidah. Orang yang salat sendirian, dia ucapkan Sami Allahu liman hamidah. Imam setelah itu ucapkan Rabbana walakal hamd. Orang yang salat sendirian juga demikian. Namun kalau makmum cukup apa? Rabbana walakal hamdu. Nah, itu yang kita bahas untuk pertemuan kali ini. Insyaallah masih kita akan membahas lagi tentang sifat sholat Nabi SAW. Masih beberapa bacaan lagi, masih ada bacaan ketika i'tidal dan seterusnya ketika sujud. Nah, ini nanti akan diulas oleh Ibnu Hajar dengan membawakan hadis-hadis yang ada. Ya, sebelum kami tutup, monggo jika ada pertanyaan dari para peserta sekalian. Monggo. Ya, ada yang bertanya? Ya, begitu. Ini tadi ketika sujud berdoa, tapi yang ditolakkan kalau sholat sunat. Ya. Kemungkinan Kalau ketika sujud berdoa boleh untuk sholat wajib, kali sholat sunnah. bukan untuk sholat sunat saja. Kalau sholat sunnah tadi itu berdoa saat bertemu dengan ayat rahmat. Yang tidak bertemu dengan ayat rahmat kita mohon rahmat. Iya, itu pada sholat sunnah tok. Dibolehkan untuk sholat sunat. Iya, pada sholat sunnah saja. Dengan ayat yang itu, dia bertemu dengan ayat rahmat atau ayat azab tetap boleh tidak berdoa ketika sujud. Nah, saat sujudnya berarti ini kalau tadi kan saat baca surat. Saat baca surat ketika bertemu ayat rahmat kita berdoa supaya mendapatkan rahmat. Saat bertemu ayat azab kita berdoa supaya dapat terlindung dari siksa-siksa tadi. Ini ketika baca surat. Kalau ketika sujud bebas. Sholat wajib maupun sholat sunnah boleh berdoa ketika itu. Mau doa rahmat atau doa meminta perlindungan dari azab. Boleh. Boleh sholat wajib itu boleh. Berjamaah tetap memperhatikan kondisi imam. Kalau imam sudah bangkit dari sujud, tidak boleh kita memperlama-lama doa
supaya dapat doa yang mustajab di situ. Tetap kalau imam bangkit dari sujud, kita ikut imam segera bangkit dari sujud. Ada lagi? Bertanya berkaitan dengan tadi Rasulullah membaca dalam rukuk dan sujud kan Subhanallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma akfir. Nah itu dibacanya 3 kali atau 1 kali aja? Dari situ cuma 1 kali, namun boleh daripada itu tidak dibatasi. Bahkan mau dibaca lebih dari 3 kali pun boleh. Di antara alasannya Nabi SAW pernah ketika sholat gerhana itu bacaan rukunya itu panjang sekali. Nah para ulama itu katakan bahwasanya bacaan ruku yang panjang tadi itu maksudnya bacaan seperti itu diulang berulang kali. Jadi boleh lebih daripada 3 kali pun boleh, sekalipun juga boleh. Ya, jadi boleh baca sekali, boleh mau 3 kali, boleh lebih daripada itu. Kalau masih ada kesempatan boleh nambah lagi. Rukuk ataupun sujudnya sama. Namun ketika sujud porsinya lebih banyak nanti ke doa kalau ada waktu. Ya kan, karena ketika rukuk kita diperintahkan untuk fa'azimur rabb, agungkanlah Rabb. Namun ketika sujud dikatakan perbanyaklah doa. Berarti ketika rukuk perbanyak zikir tadi. Namun kalau ketika sujud tambah doa yang banyak. Ada lagi? Digabungkan doa dengan bacaan tadi. Iya. Ketika sujud kan subhanarabbiyal a'la. Terus untuk ini ketika sujud ya subhanarabbiyal a'la. Terus ini yang bacaan ini kita niatkan untuk doa gitu. Boleh juga karena itu isinya doa memang. Boleh. Ya. Ada lagi? Nih. Kalau yang tadi makmum langsung baca Rabbana walakal hamdu. Itu dasar pendalilannya dari nanti insyaallah masih ada di kesempatan berikutnya, nanti lihat dari hadis yang ada. Belum membahas tentang rukuk secara detail. Ya. Ada lagi? Ampun? Ya, baik. Ya, nanti untuk bacaan ketika rukuknya i'tidalnya nanti ada. Kenapa bisa seperti ini? Ya, ini belum sampai i'tidal tadi, intinya baru sampai rukuk. Insyaallah nanti akan kita bahas. Yang kami cukupkan sekian untuk pertemuan kali ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah para jamaah ikhwan fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melanjutkan kajian rutin kita kembali, yaitu dari pembahasan Ibnu Hajar dari kitab beliau Bulughul Maram yang membahas tentang masalah dalil-dalil dari masalah hukum. Dan kita telah masuk pada kitab salat, masih melanjutkan pembahasan bab sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah sebelumnya kita melihat ya tentang bacaan ketika rukuk dan juga tentang hukum takbir dan tempat-tempat yang dalam sholat dalam hadis ke-29 dari bab ini. Kita lanjut ke hadis ke-30 atau hadis nomor 296 dari kitab Bulughul Maram, yaitu hadisnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu minar ruku'. Rasulullah SAW biasanya jika mengangkat kepalanya dari ruku', maksudnya bangkit dari ruku'. Qal, maka beliau ketika itu membaca doa, Allahumma rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'as samawati wal ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du.
ahla sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi yang diajarkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri di sini tentang bacaan ketika bangkit dari ruku atau kita sebut dengan i'tidal. Jadi setelah bangkit dari ruku, kita terlebih dahulu mengucapkan Sami Allah liman hamidah, lalu membaca doa ini, Allahumma Rabbana lakal hamdu. Nah, ini sebagaimana pernah disinggung, bahwasanya bacaan yang ringkas itu Rabbana lakal hamdu. Namun Rabbana lakal hamdu di sini ada 4 bacaan. Kalau Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitab Zadul Ma'ad hanya 3. Namun yang lebih tepat ada 4 bacaan untuk Rabbana lakal hamdu di sini. Boleh dengan Rabbana lakal hamdu tanpa waw. Yang kedua, Rabbana walakal hamdu dengan waw. Rabbana walakal hamdu dengan waw. Yang ketiga, memakai Allahumma di depan. Seperti di sini. Allahumma Rabbana lakal hamdu. Yang keempat, memakai Allahumma juga, tapi pakai waw. Allahumma Rabbana walakal hamdu. Mana bacaan yang lebih tepat? Boleh pakai bacaan itu semuanya. Jadi boleh dipilih Rabbana lakal hamdu yang pertama. Yang kedua, Rabbana walakal hamdu. Yang ketiga, Allahumma Rabbana lakal hamdu. Yang keempat, Allahumma Rabbana walakal hamdu pakai waw. Jadi yang pakai Allahumma 2, yang pakai waw itu ada 2. Boleh memilih di antara 4 bacaan tersebut. Dalil-dalilnya masing-masing kuat. Allahumma Rabbana lakal hamdu. Ya Allah, Rabb kami, lakal hamdu, bagimu segala pujian. Bagi engkau, yaitu bagi Allah, segala macam pujian. Pujiannya bagaimana? Nah, di sini dikatakan mil as-samawati wal ard, sepenuh langit dan bumi. Wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd, dan sepenuh apa yang engkau kehendaki setelah itu. Ahlas sana'i wal majdi, yaitu engkaulah yang pantas untuk mendapatkan pujian dan pengagungan. Ahlas sana'i wal majdi, yaitu engkaulah, yaitu Allah lah yang berhak mendapatkan pujian dan sanjungan-sanjungan. Kalau manusia biasa kalau dipuji itu pada kondisi tertentu saja, tidak pada setiap saat dia itu dipuji. Namun kalau Allah Subhanahu wa taala dipuji, memang pantas untuk mendapatkan pujian setiap saat, mendapatkan sanjungan setiap saat. Ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun. Inilah yang pantas disebut oleh seorang hamba. Wa kulluna laka 'abdun, dan kami semua itu adalah hamba untukmu ya Allah. Lalu Nabi membaca lagi, Allahumma la mani'a lima ataita, ya Allah, tidak ada yang dapat menghalangi jika engkau itu memberi. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang dapat memberi jika engkau itu menghalangi. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu, dan tidak ada yang dapat memberikan dzal jaddi, yaitu kemanfaatan, yaitu dari orang-orang yang mampu memberikan manfaat.
Cuma yang bisa memberi manfaat itu adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang punya kekayaan tidak bisa memberikan manfaat kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka faedah yang bisa kita ambil, yang pertama, disunahkannya membaca doa saat i'tidal. Disunahkannya membaca doa saat i'tidal seperti disebut dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Faedah kedua, doa ini dibaca oleh imam, orang yang sholat sendirian, munfarid, dan juga oleh makmum. Ya, dibaca oleh orang yang sholat sebagai imam, orang yang sholat sendirian, dan juga sebagai makmum. Berbeda kemarin ketika kita bahas ya Sami Allahu liman hamidah, itu hanya berlaku untuk imam dan juga orang yang sholat sendirian, tidak berlaku untuk makmum. Kalau makmum langsung kebacaan ini, Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samawati wal ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du, dan seterusnya. Kemudian faedah yang ketiga, doa ini berisi kandungan. Doa ini berisi kandungan. Yang pertama, pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah pantas untuk dipuji dan disanjung. Allah memang pantas untuk dipuji dan disanjung oleh setiap hamba. Yang ketiga, berisi kandungan keyakinan mengenai takdir. Keyakinan mengenai takdir. Yaitu setiap yang Allah tetapkan untuk diberi, setiap yang Allah tetapkan untuk diberi, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Sebaliknya, setiap yang Allah tetapkan akan terhalangi, maka tidak akan diberi. Kemudian faedah kandungan yang terakhir, tadi dikatakan walail fauzal jaddi minggal jadd, yaitu tidak bermanfaat zal jaddi, yaitu orang yang punya kekayaan untuk memberikan manfaat. Maka faedah yang bisa kita ambil di sini, kandungan yang bisa kita ambil,
orang yang kaya tidak bisa memberikan manfaat untuk selamat dari siksa neraka selain dengan amalan ketaatan. Ya, selain dengan amalan ketaatan. Jadi orang kaya tidak bisa menyelamatkan dirinya dari siksa dan juga tidak bisa membuat dia itu masuk surga kecuali dengan amalan ketaatan. Bisa jadi dengan hartanya, bisa jadi dengan fisiknya yang dia kerahkan semuanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kandungan yang terakhir dari doa itu juga yaitu adanya perintah untuk tawakal, atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditambahkan satu lagi terakhir kandungan dari doa tersebut, yaitu Allah berkehendak terhadap apa yang diperbuat oleh makhluk. Allah itu berkehendak terhadap apa yang diperbuat oleh makhluk. Maksudnya sini jika kita sudah merencanakan suatu planning, suatu kegiatan seperti ini, seperti itu, dan kita sudah berusaha untuk melakukannya sesuai dengan langkah-langkah yang kita siapkan untuk mendapatkan hasilnya, itu semua tergantung pada masyiatillah, tergantung pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa manusia dengan dia berbuat seperti itu, dia selalu mendapatkan apa yang dia tuju. Semuanya kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis ke-31. Sekarang kita bahas tentang masalah setelah i'tidal, kita bahas tentang masalah sujud. Yaitu hadis ke-31 atau 297 dari kitab Bulughul Maram dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zam." Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zam. Aku diperintah untuk sujud pada 7 anggota tubuh. Jadi ini berlaku ketika sujud. Apa saja 7 anggota tubuh tersebut? Ala jabha wa asyara bi yadihi ila anfihi, yaitu pada dahi. Yang pertama pada dahi, kemudian beliau juga bersyarat dengan hidungnya. Jadi hidung ini termasuk bagian dari dahi. Jadi dahi dan hidung satu. Wal yadain, 2 telapak tangan. 2 telapak tangan. Tangan kanan, tangan kiri, berarti sudah 3. Warukbatain, 2 lutut kanan dan kiri, berarti sudah 5. Lalu wa atrafil qadamain, dan ujung kaki, kedua kaki, kanan, kaki kiri, 6 dan 7, berarti sudah 7. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka faedah yang bisa kita ambil pada hadis ini,
Yang pertama, wajib sujud pada 7 anggota tubuh. Yaitu nomor 1, dahi dan hidung. Nomor 2 dan 3, 2 telapak tangan. Nomor 4 dan 5, kedua lutut. Nomor 6 dan 7, kedua ujung kaki. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini mengatakan bahwasanya para ulama itu berkata, sujud pada 7 anggota tubuh ini termasuk rukun sholat. Jadi tambahkan ini wajib dan termasuk rukun sholat. Jadi kalau ada yang cuma bersujud dengan 3 saja, ya 3 saja, dahi sama hidung, kemudian kedua telapak tangan, ya lutut sama ini yang gimana nanti? Ya pokoknya dia cuma 3 saja, atau 5 saja, atau 6 saja, maka sholatnya tidak sah. Jadi harus dengan ke-7 anggota tubuh tadi. Cuma 6, ujung kaki yang kanan itu dia angkat, tidak sah. Namun kata Syekh Abdullah Al-Fauzan, beliau katakan kalau cuma dapat sebagian waktu saja, artinya dia angkat sedikit, nanti dia turunkan lagi, sholatnya sah. Yang dimaksudkan sini adalah dia tidak turunkan sama sekali saat dia sujud. Sholatnya bermasalah karena tidak ada rukun sholat di situ. Kemudian faedah yang kedua, dahi dan hidung kedua-duanya, dahi dan hidung kedua-duanya harus menempel pada tanah ketika sujud. Jadi kalau ada yang meletakkan hidungnya, dahinya tidak dibolehkan, tidak memenuhi rukun tadi. Atau sebaliknya, dahinya yang sujud, ya hidungnya itu tidak kena ke tanah, maka sholatnya juga bermasalah. Nah, kemudian faedah yang ketiga, kedua telapak tangan, kedua lutut, lalu kedua ujung kaki, semuanya harus terkena lantai ketika sujud. Ya, jadi kanan dan kirinya, bukan satu saja, namun kanan dan kirinya. Jadi misalnya ujung kaki bagian bawahnya dia letakkan di atas, ya ujung kaki bagian kiri misalnya, kanan dia taruh di atas bagian kiri, jadi numpuk gitu, ya dinaikkan di atas yang kiri, makanya tidak sah. Yang sah tadi bagaimana? Dua-duanya harus kena.
Kemudian faedah yang keempat lagi, seandainya 7 anggota sujud tadi tertutup, maka tidak diperintahkan untuk dibuka. Maka tidak diperintahkan untuk dibuka. Pendalilannya bagaimana? Lanjutan hadis. Di sini tidak disebutkan dalam lafaz dari Ibnu Hajar. Namun lanjutan hadis itu mengatakan wala nadfitus siyab wala sya'ra. Dan janganlah melipat kain dan jangan juga menggulung rambut. Nah, ini pada kalimat melipat kainnya di sini. Maksudnya, ya, kalau lutut kan diperintahkan tadi harus kena lantai. Ini bukan berarti ketika mau sujud, ya, ini harus digulung ke atas, biar ini langsung kena lantainya. Tidak perlu. Lanjutan hadis menyebutkan demikian. Ya, begitu juga pada kopiah penutup kepala, pada pecis juga demikian. Ini juga tidak perlu dari ini bersentuh langsung dengan tanah, ya, bersentuh langsung dengan lantai. Boleh cuma sebagiannya saja, atau ini bagian depannya ini tertutup seperti ini, ya, boleh seperti itu. Namun di sini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Intinya, ya, kalau ada misalnya kopiahnya ini menutup dahinya, sholatnya tetap sah. Maka ditambahkan faedah yang kelima, yang dimaksud anggota sujud menyentuh lantai, yang dimaksud anggota sujud itu menyentuh lantai, bukan berarti dengan membuka kain yang menghalanginya. Bukan berarti membuka kain yang menghalanginya, namun cukup meletakkan anggota sujud tersebut ke lantai. Jadi cukup saja diletakkan, itu sudah disebut memenuhi syarat ketika sujud tadi. Lututnya ini kena lantai, walaupun di sini ada kain, itu sudah disebut bersujud dengan anggota sujud ini. Begitu juga kedua ujung kaki demikian. Kemudian faedah yang keenam, di sini dirinci bagus oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan. Beliau katakan bahwasanya seseorang yang sholat lalu di bagian anggota sujudnya itu ada penghalang, lalu di anggota sujudnya tadi itu ada penghalang, maka bisa dirinci jadi dua. Yang pertama, penghalang tersebut terpisah langsung dari dirinya, munfasilan, terpisah langsung dari dirinya, seperti sajadah. Ini kan tidak langsung ke lantai kan? Ini ada sajadah dulu baru ke lantai. Maka seperti itu tidaklah masalah, dibolehkan. Jadi kita sujud di atas sajadah, sujud di atas tikar, sujud di atas karpet, boleh.
Tidak ada masalah. Tidak seperti orang Syiah. Kalau orang Syiah, mereka tidak mau pakai karpet. Jadi misalnya kalau mau lihat nampak itu ketika di Masjid Nabawi di Madinah, mereka biasanya kalau masuk ke Masjid Nabawi cari tempat yang tidak ada karpetnya. Jadi ya di jalan. Di jalan ketika kalau sholat itu ada bagian-bagian, orang itu bagian jalan, bukan bagian-bagian sholat. Mereka sholatnya itu di jalan-jalan tersebut karena itu tidak ada karpetnya. Jadi sengaja sholat di situ. Biar apa? Langsung sujud ke lantai. Tidak ada karpet. Tidak ada karpet. Tidak ada sajadah. Kemudian yang kedua, penghalangnya itu bersambung atau merupakan bagian dari orang yang sholat. Seperti sujud dengan kain bajunya. Jadi kain bajunya yang dia pakai untuk dia tutupi di dahinya. Misalnya cuaca panas, kalau dia sujudnya di lantai itu panas, maka dia sengaja ambil kain bajunya ini untuk tutupi dahinya tadi, biar tidak kena panas langsung. Maka seperti ini ya, dihukumi makruh. Tidak sampai haram, dihukumi makruh. Kecuali tadi dalam keadaan butuh. Kecuali dalam keadaan butuh atau hajat. Kemudian faedah yang terakhir, dilarang melipat kain dan termasuk kain celana ataupun kain baju saat melaksanakan sholat. Baik, nanti setelah itu baru kita lanjut setelah sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.